Bismillahirrahmanirrahim. Seorang raja, pemimpin ataupun penguasa, ketika dia menginginkan sesuatu, maka mungkin ia cukup hanya memuji daripada sesuatu itu. Maka para punggawanya, para pejabatnya, para bawahannya akan sibuk menjadi orang yang pertama untuk mengantarkan barang itu kepada sang raja, kepada penguasa itu. Tapi ketika seorang ulama menginginkan sesuatu, maka ia akan menyimpannya dalam hati, atau bisa juga ia menyampaikannya kepada Allah. Allah akan mengirimkan seseorang yang akan merealisasikan keinginan daripada ulama itu. Itulah pintu rezeki. Allah tidak tutup rezeki. Allah buka seluas-luasnya, baik yang berusaha maupun yang tidak berusaha. Yang berusaha Allah penuhkan rezekinya. Orang yang mencukupkan diri kepada Allah, Allah beri dia kecukupan. Ini disebutkan dalam sebuah hadis. Disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ini diriwayatkan dari Sahih Al-Bukhari, ada di nomor hadis 1376. Jadi ia berkata, ada beberapa orang dari kalangan Ansor meminta pemberian sedekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memberi. Kemudian mereka meminta lagi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali memberi. Kemudian mereka datang lagi meminta. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi lagi hingga habis apa yang ada pada beliau. Kemudian beliau bersabda, apa-apa yang ada padaku dari kebaikan harta, sekali-kali tidaklah aku akan menyembunyikannya dari kalian semua. Namun barang siapa yang menahan atau menjaga diri dari meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang meminta kecukupan, maka Allah akan mencukupkannya. Dan barang siapa yang mensabar-sabarkan dirinya, maka Allah akan memberinya kesabaran. Dan tidak ada satu pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada diberikannya kesabaran. Jadi tingkat pemberian yang terbaik itu adalah kesabaran. Karena kedudukan orang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka yang orang-orang kafir di hari kiamat. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Makanya ketika kita mendefinisikan miskin, kita mungkin beranggapan mereka orang yang tidak diberikan rezeki oleh Allah. Orang miskin itu disebutkan Nabi SAW dari riwayatnya Abu Hurairah, yang disebut orang miskin itu bukanlah seseorang yang meminta-minta yang diberi orang 1 atau 2 biji kurma atau sesuap 2 suap makanan. Tapi orang miskin sesungguhnya ialah orang yang tahu menjaga diri dari meminta-minta. Nabi menyebutkan ini dengan menyebutkan ayat di surat Al-Baqarah ayat ke 273.
La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tidak meminta-minta kepada orang dengan mendesak. Jadi dengan pengertian ini, miskin tadi jelas bukan karena dia hanya butuh dikasih 1 biji kurma, 1.000, 2.000. Bukan itu orang miskin. Orang miskin itu orang yang menjaga dirinya, nggak meminta dia dengan mendesak. Proyek pun yang dimintanya kalau itu dilakukannya dengan mendesak, maka ia bukan orang miskin. Orang miskin itu menjaga diri dari itu. Itu orang miskin yang sebenarnya. Dan sungguhnya memang Nabi SAW juga pernah menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membenci 3 sifat dari kalian, yaitu banyak berbicara, banyak menyia-nyiakan harta, banyak meminta. Jika kamu melihat orang yang banyak bicara, ia mengumpulkan di siang hari, lalu mengeluarkan di malam hari, sehingga dia melempar bangkai di atas tempat tidurnya. Maka Allah tidak akan memberi bagian pada siang dan malamnya. Jika kamu melihat orang yang memiliki harta, yang membelanjakan hartanya pada syahwat, kelezatan, dan permainannya, dia melanggar hak Allah. Itulah menyia-nyiakan harta. Jika kamu mau, kamu bisa melihatnya pada orang yang menjulurkan lengannya, meminta-minta kepada orang dengan 2 telapaknya, maka diberi. Jika diberi, dia berlebihan dalam memuji. Jika tidak diberi, maka berlebihan mencelanya. Ini 3 orang yang Allah benci. Banyak bicara, banyak menyiakan harta, banyak meminta-minta. Dan orang miskin yang sesungguhnya tadi itu orang yang menjaga dirinya dari meminta-minta dengan memaksa. La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tidak meminta kepada orang lain secara memaksa. Dan mereka yang insya Allah kumpulkan mereka di pintu-pintu surga. Karena disebutkan Nabi SAW bahwa aku berdiri di ambang pintu surga, maka aku pun menyaksikan bahwa kebanyakan orang yang memasukinya adalah orang-orang miskin. Sedang orang-orang yang memiliki kekayaan, mereka tertahan. Selain bahwa penduduk neraka telah diperintahkan untuk dimasukkan ke neraka, aku berdiri di pintu neraka. Dan kebanyakan penghuni nerakanya adalah wanita. Ini disebutkan di Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 4797. Ini keutamaan orang-orang miskin, orang yang menjaga diri dari meminta-minta dengan memaksa, dengan mendesak. Maka mereka akan pertama berkumpul di pintu surga bersama Nabi SAW. Mereka rombongan-rombongan orang-orang yang pertama memasuki pintu surga. Semoga kita dimuliakan, bisa termasuk orang-orang yang terjaga dari meminta-minta dengan mendesak. Salah satu dari mengamalkan daripada surat Al-Baqarah 273 ini. Dan semoga Allah kumpulkan kita di pintu surga ketika Nabi berada di pintu surga. Amin ya rabbal alamin.